Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk pertemuan kita di malam hari ini dalam rangka menunjukkan dan membuktikan salah satu bukti cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkenan untuk duduk menelaah peninggalan beliau, duduk untuk melihat-lihat dan membaca serta mempelajari apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Sedangkan sebelum meninggal beliau bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, apabila kalian mau untuk berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Mau manusia edan kaya ngopo Bapak Ibu gitu orang. Kalau kula panjenengan purun untuk berpegang dengan dua hal ini, maka kita tidak akan ikut-ikutan gila. Mboten tumut edan Bapak Ibu. Mau pilpres ngaten niki hadirin dirahmati Allah, pemilihan ngeten iki cara sing haram iku ditempuh kaya ngopo Pak. Kula panjenengan lek mau berpegang dengan dua perkara ini, kita ndak akan ikut-ikutan Bapak Ibu. Jenengan mau jadi tim ses, jenengan mau jadi peserta, jenengan mau enten sing nyalon ki saking warga Kelutan nih. Pak Samuji. Mau jenengan mau jadi calon, jenengan mau jadi tim ses, jenengan mau jadi apa boleh Pak? Nggih. Hah? Mau KPPS, mau tim sorak, napa milih mawon Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau hanya pengagum, penggemar. Tetap kalau kita mau berpegang teguh dengan dua hal ini, lan tadillu abada, kita tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati rasulih, kitabnya Allah dan sunnah rasulnya. Napa niku sunnah Bapak Ibu? Sunnah niku napa Pak? Sunnah itu sunnah itu Bapak Ibu dirahmati Allah, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrin aw sifatin khalqiyatin aw khulqiyatin sampai akhir. Nggih. Sunnah itu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apakah itu perbuatan, perkataan, terus kemudian perkara yang sifatnya takrir dan lain sebagainya. Inti daripada sunnah itu Bapak Ibu, peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya sunnah. Jadi ketika kita membaca hadis, berarti kita ini sedang mempelajari sunnah Bapak Ibu. Oke, nah ini hadirin dirahmati Allah, kalau kita mau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat-wasiat dari beliau, berpegang teguh dengan kitab Allah dan berpegang teguh dengan peninggalannya Nabi, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat. Dan jangan lupa hadirin dirahmati Allah, di tengah hiruk pikuknya negara kita yang sedang mengadakan pesta Bapak Ibu, jangan lupa ini bulan sudah mendekati bulan Ramadan, dan sekarang
Pun kapan nih kok nggih? Sudah masuk bulan Rajab Pak nggih. Rajab itu artinya agung Bapak Ibu. Agung, enten Pak Agung mriki. Mboten. Agung. Rajab itu artinya agung. Kenapa? Karena memang diagungkan oleh bangsa Arab. Terutama yang pertama kali begitu mengagungkan bulan Rajab itu suku Mudhar. Makanya Rajab dinamakan dengan Rajab Mudhar. Rajab itu kalau di Arab sana musim panen Pak. Makanya ada sembelihan khusus di bulan Rajab. Sebagai bentuk syukur mereka napa niku untuk hasil panen yang melimpah. Cuman mereka berikan kepada berhala. Maka oleh Rasulullah SAW sempat untuk diperbolehkan, tapi kemudian ketika beliau pindah ke Madinah hijrah, hal itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu merupakan sembelihan yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika diperbolehkan itu untuk Allah, tetapi Rasul khawatir kalau nanti umat Islam terlalu terbebani. Sudah ada akikoh nggih, akikoh rong karuan nggih, dereng karuan beleh niki bulan Rajab Bapak Ibu kon beleh. Boro-boro ke akikoh korban Bapak Ibu mboten karuan beleh, lah kok enten melih bulan Rajab, namanya atirah. Jadi sembelihan di bulan Rajab itu namanya atirah. Sempat diperbolehkan oleh Nabi, tapi kemudian dihapuskan oleh Rasulullah SAW. La atirata, tidak ada yang namanya atirah kata Rasulullah. Jadi bulan Rajab termasuk bulan haram. Fala tadlimu anfusakum. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-9, jangan kalian zalimi diri-diri kalian. Tafsir dari para ulama, contohnya Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan ayat itu menunjukkan bahwasanya ada tekanan dari Allah, penekanan dari Allah, tidak diperbolehkan melakukan kemaksiatan di bulan haram. Bulan haram ada 4, nomor Pak, Rajab, terus Sya'ban, Rajab, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah kali Muharram. 4 Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 ini berurut-urutan, sing kancrit niki namanya Rajab Bapak Ibu. Nah ini 4 ini tidak diperbolehkan, ada penekanan dari Allah. Ojo zalim awakmu, ngoten. Loh, bukannya di napa niku bulan-bulan yang lain tidak boleh berbuat zalim? Ya tidak boleh juga. Tapi Bapak Ibu di situ ditekankan oleh Allah, menunjukkan bahwasanya kezaliman, ulama sepakat kezaliman yang dilakukan di bulan Rajab akan dilipat gandakan dosanya berdasarkan surah Taubah ayat 9 tadi. Sebaliknya, karena dosa itu sampai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW beliau di hadis-hadisnya merintahkan untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan haram, maka ibadah di bulan haram itu pun juga akan ditingkatkan pahalanya. Boleh ibadah apapun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tingkatkan ibadah kita di bulan Rajab ini hadirin, sebelum kita bersiap untuk menghadapi bulan Ramadan. Silahkan hadirin dirahmati Allah, tingkatkan amal ibadah di bulan-bulan haram. Puasa monggo, sum kata Rasulullah SAW, sum minal hurum watruk, puasalah di bulan haram kemudian tinggalkan. Sum minal hurum watruk, puasalah di bulan haram kemudian tinggalkan. Jadi itu hadis yang paling sahih yang menjadi dasar napa niku bolehnya anjuran, bukan bolehnya, anjuran untuk meningkatkan puasa di bulan haram Bapak Ibu. Terus kemudian bagaimana kalau kemudian sebagaimana yang beredar hadirin, mungkin sebagian dari keutamaan puasa di bulan Rajab ada yang hadisnya dhaif, seperti itu bagaimana? Apakah diperbolehkan untuk kita harapkan pahalanya? Boleh Bapak Ibu, dengan catatan hadis itu bukan hadis palsu atau hadis mungkar. Silahkan dibuka kitab namanya
Mustalah Ibnu Salah. Ada seorang ulama pakar ilmu hadis namanya Imam Ibnu Salah. Beliau ulama pertama yang merangkum ilmu hadis, yang bahkan nanti buku beliau ditafsirkan, diterjemahkan, disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya Imam Ibnu Salah, Bapak Ibu. Beliau mengatakan, hadirin dirahmati Allah, yang nanti disetujui juga oleh jumhur ulama, walaupun nanti ada madhab namanya madhab Zahiri tidak setuju dengan pendapat beliau. Madhab Zahiri itu madhab yang berpegang teguh dengan zahir dari sebuah dalil. Nah ini hadirin, jumhur ulama sepakat mengatakan kullu hadisin kullu ma yandariju min aslin sahihin fahuwa yu'malu bihi wa yurja sawabuhu wa la yunsabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala riwayat hadis Ibu yang dhaif tetapi dia berasal dari satu pokok yang sahih, maka diperbolehkan untuk diharapkan pahalanya tanpa boleh disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ini Bapak Ibu contohnya mungkin sudah pernah saya bahas tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada puasa bulan Ramadan itu wajib mboten Bapak Ibu? Diwajibkan oleh Allah lewat sabda Rasulnya, oleh Allah. Diwaos tiap awal tarawih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini namanya aslun sahihun kalau dalam ilmu usul fikih, usul hadis Bapak Ibu. Ini namanya asal yang sahih, pokok pondasi yang sahih. Apakah itu Quran ataupun dari hadis. Terus kemudian keutamaan puasa di bulan Ramadan Bapak Ibu niku banyak Pak. Yang sahih, yang dhaif niku kuatah. Sing sahih Bapak Ibu niku ada berapa? Tapi yang dhaif banyak Pak. Nah ini yang dhaif ini hadirin, kalau palsu, namanya palsu itu dibuat-buat. Kalau palsu Bapak Ibu ditinggalkan. Tapi kalau dhaif saja karena perawinya yang lemah, itu diperbolehkan untuk kita harapkan pahalanya Pak. Boleh, misalkan disebutkan puasa di bulan Ramadan akan dapat begini begitu. Bapak Ibu misalkan ditulis dia termasuk orang-orang yang soleh, ditulis termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah, boleh diharapkan, boleh. Tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi gitu. Kenapa? Karena riwayatnya ini riwayat yang tidak kuat, ngoten Bapak Ibu. Boro-boro kok napa niku hadis sing dhaif Pak. Jenengan misalkan Pak nggih, panjenengan ada yang mungkin napa niku pengen jadi presiden Bapak Ibu. Pengen jadi presiden. Enten niki. Pak Jopi barangkali. Oh. Nggih. Misalkan misalkan Pak Yopi pengen jadi presiden Pak. Terus kemudian beliau pengen jadi presiden, terus piye yo? Akhirnya beliau Bapak tasik mboten Pak Yopi? Bapak Ibu tasik? Oh, rata sudah ada. Anak yatim piatu. Misalkan terus Pak Yopi niku mendirikan panti asuhan. Niku ngopeni anak yatim piatu kuatah. Atau mungkin beberapa saja, 3 atau 4 ngoten. Terus kemudian Pak Yopi ngeten, ya Allah, lek panjenengan terima amal kula niki, jenengan mbok dadekne kula presiden. Jadi Bapak Ibu niatan jadi presiden dengan niku dalam satu amalan itu kan mboten enten hadise Pak nggih. Riyen kan Nabi kan mboten ngertos presiden Bapak Ibu. Belum kenal. Panjenengan berniatan seperti itu boleh, walaupun nanti mengurangi pahala. Tapi kata Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani boleh. Sebagaimana Rasul sampaikan, ada orang dia bersedekah. Beliau menyampaikan begini, dawu mardakum bisadaqah. Kalian sembuhkanlah orang sakit kalian dengan sedekah. Jadi panjenengan pengen sembuh, terus panjenengan bersedekah, boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembuhkan dengan sedekah.
Cuman Bapak Ibu, ketika kita menjadikan napa niku kesembuhan itu sebagai satu-satunya tujuan dalam bersedekah hadirin nggih. Dalam napa? Dalam bersedekah laras nggih, penyembuhan dari satu-satunya satu-satunya tujuan dalam bersedekah. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau itu jadi ya niatan karena Allah, tapi nggih ya Allah mbok jenengan ciprati ngoten ken mari ya Allah, diperbolehkan, tetapi mengurangi pahala. Tapi ulama sepakat boleh Bapak Ibu. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan banyak keutamaan dunia dari ibadah yang kita kerjakan. Nah, ini hadirin dirahmati Allah, jenengan punya niatan, jenengan punya hajat Bapak Ibu, terus kemudian jenengan berwasilah dengan amal soleh, itu kan diperbolehkan. Berwasilah dengan amal soleh sebagaimana kisah 3 orang yang terjebak dalam gua, kan ngoten Pak nggih. Lah itu jenengan mau niatan napa mawon Bapak Ibu dirahmati, itu kan mungkin buat ternyata hadise Pak, ya pengen pengen anak kula napa ngoten. Saya pengen misalkan maaf yang belum dikaruniai putra, saya pengen punya putra yang belum dikaruniai cucu, ya Allah niku anak kula pun kalih rabi kok diparingi putu, ya Allah ya, jenengan paringi putu. Amal saleh kula lek jenengan terima, jenengan paringi putu ya Allah. Ngoten boleh Bapak Ibu. Jenengan bertakarrub kepada Allah untuk seperti itu boleh. Walaupun napa niku secara langsung tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan panjenengan punya niatan tertentu dalam ibadah yang sahih, itu diperbolehkan. Begitu pula hadirin dirahmati Allah, contohnya dalam puasa puasa di bulan haram. Ya, apakah itu di bulan Rajab, apakah itu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan lain sebagainya, di 4 bulan haram itu jenengan niatkan jenengan misalkan dapatkan satu riwayat yang ternyata mungkin dhaif, tapi panjenengan mengharapkan muga-muga aku itu pahala ini, boleh, tapi tidak boleh menisbatkan riwayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngoten Bapak Ibu. Jadi hadirin dirahmati Allah, sekali lagi mari bulan Rajab sudah mau beranjak Pak, pun bulan apa niku dinten kepinten niki? Napa sampun yaumul bid? Sampun toh? Masya Allah. Berdiri tengkas Pak nggih. Oh nggih, kalau Ramadan tanggal pinten Pak? 10-11. Oh nggih, berarti bulan Rajab sudah mau pergi Bapak Ibu. Rajab sudah mau pergi. Datanglah bulan Sya'ban, bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun bukan bulan haram, tapi beliau pernah berpuasa sebulan penuh menyongsong Ramadan. Hadirin dirahmati Allah, persiapkan bekal kita, persiapkan segalanya. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan Allah berikan kita amalan yang terbaik di malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Cuman tadi Bapak Ibu, cuman kalau walaupun diperbolehkan Pak untuk meniatkan amalan, meniatkan pahala yang disampaikan dalam hadis yang dhaif, tapi kalau yang disampaikan itu tidak masuk akal, mboten angsal. Contohnya misalkan puasa sehari di bulan Rajab maka seperti puasa 1000 tahun. Nah itu Bapak Ibu, hadisnya ternyata kok dhaif Pak, maka mboten angsal nggih. Ada kasta tertinggi dalam ibadah itu Pak nggih. Amalan dengan keutamaan paling tinggi Bapak Ibu, itu hadirin dirahmati Allah, amalan ibadah di malam Lailatul Qadar. Yang paling tinggi itu Pak. Waktu di antara waktu-waktu itu Bapak Ibu. Malam terbaik kata para ulama, malam yang terbaik itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan, malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena itu khairum min alfi syahrin. 1000 tahun berarti 70 sekian tahun. Kan ngoten Pak? 1000 bulan berarti 70 sekian tahun. Bahkan lebih baik daripada sholat di Masjidil Haram Pak. Sholat di Masjidil Haram pahalanya
100.000 imam 100.000 rakaat Bapak Ibu niku hadirin dirahmati Allah. Kalau ini 100.000 rakaat kali 72 tahun ibadah, 73 tahun ibadah, leres apik pun tiba. Banyak yang mana Pak? Imam Ahmad bin Hambal, beliau sehari Bapak Ibu itu bisa sholat sampai 300 rakaat Pak. Berarti beliau cuman butuh 1000 hari untuk dapat 300.000 rakaat Bapak Ibu. 1000 hari berarti 3 tahun Pak. Oke, itu masih 73 tahun. Makanya yang paling utama itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka kalau ada keutamaan yang lebih daripada itu mesti tidak benar Bapak Ibu, boten leres. Terus kemudian pagi yang terbaik, pagi yang terbaik, pagi siang yang terbaik itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah. Itu kata Rasulullah SAW lebih baik daripada banyak amalan. Jadi hadirin dirahmati Allah, kalau paginya yang terbaik 10 awal bulan Dzulhijjah, kalau malam yang terbaik itu 10 akhir bulan Ramadan. Jadi hadirin tetap monggo silahkan. Napa niku apalagi panjenengan-panjenengan sing pun biasa siam, ini silahkan diperbanyak lagi, ditambahkan lagi panjenengan misalkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, terus di bulan Haram jenengan siame bendinten betul apa ndak apa-apa. Biasanya kan puasa Daud wonten Pak niki biasanya sing puasa Daud Bapak Ibu wonten nggih. Ibu-ibu biasanya puasa Daud misalkan. Nah, kalau bulan Rajab jenengan puasane mboten naming Daud, jenengan puasa sebulan penuh. Mantap tenan niku. Nggih. Kita lanjutkan hadirin pembahasan kita yang kemarin tentang orang Khawarij. Gitu Pak? Nggih. Nggih Bapak Ibu. Hadis yang ke-42 kan nggih. Nah ini Rasulullah SAW beliau ketika dilapori beliau mengatakan faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Terus sapa sing iso adil lek Allah dan Rasulnya ndak adil. Ya, ternyata keadilan yang dilakukan Rasulullah SAW ini wow, betul-betul tidak sama Pak. Betul-betul dilihat dari kacamata manusia itu Bapak Ibu kok gak adil gitu Pak nggih. Mosok pemain lama malah dikei, pemain anyar malah dikei kata. Semakala kemudian beliau mengatakan yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsar min hadza fasabara. Dia telah diganggu oleh umatnya dengan lebih banyak daripada gangguan yang saya terima, tapi dia mau bersabar. Kita kan sudah pernah membahas bagaimana menjengkelkannya Bani Israel Bapak Ibu. Nggih Pak nggih. Nabi Musa beliau tidak sengaja membunuh orang. Ngoten niku beliau sing disalahni juga oleh orang Bani Israel. Gara-gara sampean kita jadi buron. Ya wis yo mlayu, jak mlayu Bapak Ibu. Tenan iki yo mlayu. Yang merintahkan Allah, ayo lari kabur malam-malam kabur. Dioyak kali Firaun. Begitu kepepet nemu dengan segoro Bapak Ibu, maka mereka kembali menyalahkan Nabi Musa. Piye Musa? Iki piye segoro iki? Di depan kita ada laut, di belakang ada Firaun. Ono donga ning ngene Robmu kono. Bahasanya sih nggone Robmu, Pak. Mungkin lek jenengan sing dados nabi ora didongakni Bapak Ibu. Nggih. Nggih. Wis tinggal ngono ae. Nabi Musa dengan sabar napa niku beliau sampai mengatakan Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan. Ngoten niku Bapak Ibu dirahmati, ayo mlaku. Ora gelem mlaku, Pak. Dadak dituntun oleh malaikat Jibril. Kita Pak, dalam kisahnya itu kan dituntun oleh malaikat Jibril naik kuda, karena kuda-kuda itu tidak berani nyebrang Pak. Mereka pun juga tidak berani. Jaran ini rawani kok kita. Lah iya lek jaran ini rawani, lek menungson punya pikiran kudune wani. Buatan Pak akhirnya ya sudah dituntun oleh malaikat Jibril. Beliau naik kuda, maka bekas dari napa niku telapak kudanya malaikat Jibril itu nanti yang diambil oleh Samiri yang digunakan untuk dicampur dengan patung anak sapi.
Atharul Rasul. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu Atharul Rasul, bekasnya Rasul. Rasul yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Jadi Samiri itu dia atas izin Allah memang sudah ini bukan noponiku keutamaannya Samiri, Pak. Memang atas izin Allah dia bisa melihat Atharul Rasul tadi, Bapak Ibu. Dia melihat bekas kuda, bekas telapak kaki kuda yang yang diinjak oleh kuda yang dinaiki oleh malaikat Jibril, Bapak Ibu. Dia bisa lihat itu, hadirin. Makanya dia ambil pasirnya terus disimpan, Pak. Begitu sampai ujung, Bapak Ibu, Pak. Bukannya alhamdulillah, bukannya mereka terus nonton kan gitu, Pak. Nonton, wah delok Firaun begi, tekan tengah kilep semua. Tidak cukup sampai situ, Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dirahmati Allah, tenggelamkan Firaun dan Allah kirimkan harta-harta mereka ke samping, Pak, ke pinggir pantai. Akhirnya mereka panen, Bapak Ibu. Yang sebelumnya miskin, mereka jadi punya harta, Pak. Gitu itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak syukur. Pak, yang diminta, Pak, luwe. Kita ini lapar, mbok yo sampean jaluk panganan ngono. Kita ini napa niku? Kita haus, mbok yo sampean minta kepada Rabbmu untuk diberikan air minum. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memukul tongkat ke batu. Maka muncullah isna asyara aina, 12 mata air, Bapak Ibu. Masing-masing kabilah ada mata airnya. Wes ra usah iren. Ini kabilah ini kabilahnya Yahuda, ini kabilahnya Yusuf, ini kabilahnya Benyamin, ini kabilahnya ini. Semua sudah ada siapkan, Pak. Ngelak ngoten niku Bapak sudah disiapkan, ganti lapar, Pak, jalo. Ya wes turunkan mana dan salwa, Bapak Ibu. Terus kemudian hadirin dirahmati Allah, wes tak tinggal saya mau iktikaf, kan ketemu dengan Allah, Pak, nggih, di Bukit Tursina 40 hari. Ditinggal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jan kok yo tenan nih, Pak, no woman, balik ternyata sudah punya Tuhan baru. Lah sepi yo ngoten, Pak. Lah sepi yo ndak enek sampean iki sepi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati akhirnya ya dikompori. Hadirin dirahmati Allah. Mereka punya emas tuh, Pak, nggih. Ini nanti ada banyak sekali pelajaran. Mereka punya emas tuh, Pak, bingung, Pak, mau dibuat apa itu bingung. Iki mas-masane rega apa ya? Ngoten. Nah, sanggih, Pak, sanggih kayak Bapak Ibu. Gaya apa ya? Terus Samiri niku, Pak. Anu wae. Kayak patung anak sapi. Ngene iki lek ora sembahyang kan ya ora penak to. Nah, sembahyangnya ning patung anak sapi. Ya, akhirnya saking banyaknya sampai dibuat patung anak sapi. Di dalamnya berongga, terus kemudian pinter Gian Samiri, Pak, karena memang dia pembuat patung, Bapak Ibu. Nggih. Wallahu alam apakah dia dajjal atau mboten duka. Ada yang mengatakan dajjal tapi tidak jelas, nggih. Jadi patung itu, Pak, kados peluit, napa? Sempritan, Bapak Ibu. Jadi kados sempritan, Pak. Dilubangi itu, Bapak Ibu. Kalau kena air, kalau kena angin, ini kan di pinggir pantai, Pak, nggih. Kena angin, Pak, nanti mengeluarkan suara. Wow, bersuara Tuhan kita. Niki bodoh nira menengge. Padahal berarti selamat nih kali Nabi Musa, Bapak Ibu. Ya Allah. Ngoten niku Nabi Musa sapa sing mboten mangkel, Pak. Sampai Allah katakan fa'al wa alqal alwah. Begitu Musa datang habis bermunajat kepada Allah, Bapak Ibu. Ini Musa mangkel sampai diuncah nih, Pak. Loh niku lot, kalau bahasa Inggrisnya itu lot. Terbuat dari tanah lembaran yang Allah berikan 12 lembar. Oke, ini hasil dari bermunajat kepada Allah selama 40 hari di Bukit Tursina. Aduh ke Bukit Tursina lho, Bapak Ibu. Kayak kuwi mboten celak lho, Pak, niku. 40 hari pulang-pulang lah kok umatnya malah nyembah patung anak sapi. Diuncalno pecah, Pak, niki, Pak. Lotnya ini sampai pecah, Bapak Ibu. Nabi Harun pun dicandak, jenggotnya dicandak napa niku? Kepala beliau sampai piye tak tinggal barang. Tidak cukup sampai di situ, hadirin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa berdoa, ya Allah pripun niki, ya Allah, jenengan putuskan pripun, nek jenengan mau adab fa innahum ibaduk, mereka itu hamba-hamba panjenengan ya Allah, gitu. Tapi kalau panjenengan mau maafkan ya Allah, engkau itu Ghafur Rahim. Maka akhirnya Allah pun memutuskan, ya wes tampuni, tapi syaratnya saling membunuh satu dengan yang lain. Akhirnya yang selamat, Bapak Ibu, cukup sampai di situ, buatan
budal malih Bapak Ibu. Budal malih terus mereka itu bertanya, Pak, asli niki Allah iki sing mbok jak omongan iki enek tenan apa ora to? Kita itu pengen roh Allah. Ngoten, Pak. Iki jan. Akhirnya Bapak Ibu dirahmati, ya wes, ayo datang ke Bukit Tursina. Perwakilan saja. Ayo, tekan di Bukit Tursina, liyane nunggu ning kene sik. Wis cepai makan, Pak. Cepai makan, cepai minum, mata air ada Bapak Ibu dirahmati Allah, dibuka Bukit Tursina, Pak. Lah kok ndek wong mboten mau Bapak Ibu. Kurang ajar pengen melihat Allah. Akhirnya nanti dimatikan mereka hadirin dirahmati Allah, tapi kemudian dibangkitkan lagi. Pulang-pulang hadirin, apa yang diminta lagi, Pak? Bosen. Mosok mana salwai. Padahal mana kali salwan itu saking surga, Pak. Ada yang mengatakan mana itu burung dara, ada yang mengatakan salwa itu jelly, seperti jelly gitu, Pak. Jadi sudah ada minumnya, air bersih, air jernih, koyok ngeten iki, Pak. Wis enten napa niku cemilane jelly, juga sudah ada dagingnya burung dara. Mboten bayan-bayan, Pak. Itu mana, itu salwa, langsung turunnya dari surga. Setiap pagi, Pak, mereka bangun, Bapak Ibu, mana salwa sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas batu besar, Pak. Disiap ning ngoten. Ini untuk Bani Israel sak ngono biyane sampai sore, Bapak Ibu. Bosan, Pak. Njaluki napa? Mbok yo bawang-bawang, brambang, kacang-kacang ngono. Nah, iki jan. Nggih. Cepet pecel ternyata malahan. Terus dikai panganan surga, jalur pecel Bapak Ibu. Masih begitu itu hadirin. Masih lagi terus kemudian mereka bilang, yo kita ini harusnya punya negeri gitu loh, punya kota. Mosok piye ora duwe negara iki. Balik aja ke kampung. Ya udah. Nabi Musa pun berdoa, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya wes, balik kampung. Kampungnya Nabi Yakub itu di Palestina, Bapak Ibu. Kampungnya Nabi Yakub itu di Syam. Ya wes, balik kampung gitu. Balik kampung, ternyata di sana ada orang-orang kafir, Bapak Ibu. Dulu bangsa Palestina itu bangsa yang durhaka kepada Allah. Lek sani kan kuali, Pak nggih. Nggih. Sani kan kuali, Bapak Ibu. Jangan disamakan dengan dulu. Bangsa Arab dulu juga jahiliyah gitu. Nggih, jadi dulu bangsa Palestina, Bapak Ibu, kalau sifatnya dalam Al-Qur'an kauman jabarin, orang-orang yang jabar, itu para pendosa, Bapak Ibu. Ya wis, lah piye iki? Ayo wis tinggal diusir aja, ayo budal. Ayo budal ge diusir, kasih menang, nanti akan dikasih menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis to, dimenang no oleh Allah. Wis. Apa kata mereka, Pak? Oh, budal dhewe no. Budal idhab anta wa rabbuka faqatila. Jenengan budal piyambake kali Allah, jenengan budal piyambake karo Rabbmu, kita di inna hauna qaidun. Kita duduk-duduk di sini aja. Ini, Pak. Sampai Nabi Musa hadirin dirahmati Allah. Silahkan nanti dibaca tentang kisah Nabi Musa dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Nabi Musa itu sampai, ya Allah, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Nabi Musa powegel, Pak nggih, powegel umat ngoten niku, Bapak Ibu, sampai dongane beliau niku, ya Allah, pisahkan antara kami dengan orang-orang fasik niki, jenengan pisah nih, ya Allah. Wis powegel nih, Bapak Ibu. Beliau hadirin dirahmati Allah tidak pernah ikut. Sudah nanti di kota, Pak nggih, sudah di kota. Mereka punya kebiasaan adus bareng, Bapak Ibu. Nabi Musa mboten purun, Pak. Lah piye Nabi kok malah adus bareng, Bapak Ibu nggih. Yo piye? Dan mereka ketika mandi bareng itu hadirin dirahmati Allah, yo mereka lepas pakaian mereka. Masih padha-padha lanange lho, Bapak Ibu. Tapi lek yo ngono kuwi kan ora pantes pakai Nabi, Bapak Ibu. Lah Nabi Musa enggak. Memang di saat itu, Bapak Ibu, di syariat belum ada syariat, nggih. Belum ada syariat yang napa niku melarang hal itu. Kalau di Nabi Muhammad SAW itu kan ada nggih aurat namanya, Pak, aurat laki-laki dengan laki-laki yang lain. Ini Bani Israel, Bapak Ibu, mereka mandi bareng. Nabi Musa enggak mau, Pak. Lah kok dituduh yang enggak, Bapak Ibu. Katanya napa niku nggih mandul lah. Bahkan hadirin dirahmati Allah, nanti dalam kisah Israel, riwayat Israeliat niku wonten saru-saru, Bapak Ibu. Lahirnya hadirin beliau mandi, padahal beliau mandi juga, Pak, di sungai, tapi mandinya sendirian. Ini padahal Nabi Musa sudah menghantarkan mereka dari tindasannya Fir'aun ke satu kota namanya kota Palestina, Bapak Ibu. Ngoten niku sik wani kurang ajar kali Nabi niku, Pak. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan, semoga Allah merahmati Musa.
dia diganggu dengan banyak gangguan, lah kok ya sabar. Itulah kenapa Nabi Musa walaupun disifati oleh Nabi SAW seperti Umar, beliau itu orangnya keras Pak nggih. Beliau orangnya tegas Bapak Ibu. Cak-cek ngoten Pak nggih. Ini hadirin dirahmati, tapi ternyata umat itu yo luwih keras kepala Bapak Ibu. Masya Allah. Itulah kenapa Nabi Musa beliau masuk ke ulul azmi, 5 nabi yang napa niku terkenal dengan kesabarannya. Fakultu, kemudian aku Ibnu Mas'ud mengatakan, jadi kan tadi yang laporan itu Ibnu Mas'ud Pak. Ibnu Mas'ud laporan kepada Nabi karena mendengar ada orang Khawarij yang mengatakan pembagian Nabi ini tidak adil. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Wah, nyesel aku. Demi Allah, setelah ini saya tidak akan wadul lagi. Tadi hadirin dirahmati Allah, ya sebenarnya pengennya Ibnu Mas'ud itu Bapak Ibu, apa benar itu napa niku untuk memastikan kaum muslimin itu napa niku ditenangkan gitu loh. Walaupun nanti oleh Nabi akhirnya ditenangkan Pak, tapi kok Nabi malah sedih Bapak Ibu. Beliau sampai mengatakan, oh semoga Allah, ini kan sedih Pak, semoga Allah merahmati Musa, diganggu sedemikian rupa tapi tetap sabar. Nah kalau nabinya tidak sabar sampai beliau sedih, ya marah Pak. Nah itu yang membuat Ibnu Mas'ud tidak nyaman. Besoknya aku gak usah wadul. Memang Allah berkehendak untuk memberitahu Nabi, ben diberitahu oleh Allah saja. Kan hadirin nggih. Jadi ada dalam sunnah itu namanya takrir Pak. Takrir itu pengukuhan yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya itu Bapak Ibu, jadi dalam kaidah fikih itu Pak, segala sesuatu yang terjadi di zaman Rasulullah kemudian tidak ada larangan yang terucap dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kejadian tersebut dihukumi boleh Bapak Ibu. Itu namanya takrir. Kenapa? Karena Allah, ini masa kenabian, kalau ada yang salah dari umat mesti langsung ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ayatkah atau turun napa niku wahyu, walaupun buatan ayat langsung Bapak Ibu, tapi wahyu diturunkan lewat malaikat Jibril atau langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Niku mesti, karena masa kenabian Bapak Ibu. Sehingga kaum muslimin di masa kenabian itu benar-benar tidak boleh salah Pak. Kalau ada kesalahan ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena nanti kalau dibiarkan ya berimbas ke masa-masa selanjutnya gitu loh. Itu namanya takrir Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini hadirin, kalau ada kejadian di masa Rasulullah SAW tidak ada teguran dari Allah, tidak ada teguran dari Nabi SAW, berarti itu diperbolehkan. Banyak contohnya. No Pak. Oh kalau itu kan diiyakan oleh Nabi. Ini Nabi mendel mawon buatan warang. Contohnya, niki ngapunten Bapak Ibu, rodok vulgar, azal. Terus azal Pak G, menumpahkan di luar. Kalau ini biasa dijadikan nanti kalau di era modern, di era era kontemporer kayak gini, dijadikan dalil untuk KB, azal, menumpahkan di luar. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kunna na'zil fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami biasa melakukan azal di masa Rasulullah SAW, wal wahyu yanzil, sedangkan wahyu turun. Tidak ada larangan dari Nabi SAW, maka para sahabat tetap melakukannya. Itu contohnya. Atau kalau dilakukan di depan Nabi, itu aklud dhabbi, memakan daging biawak. Dhab niku kadal gurun, biawak sing lemu-lemu niku lho Pak. Mboten sing biawak kados nyambe niki mboten, beda. Nggih, beda, hukumnya pun juga berbeda Pak. Kalau kadal gurun itu Bapak Ibu, sing lemu-lemu niku mboten sing kurus
kados napa niku kaya gambar coreke sanes. Tapi sing luwum-luwum lho, Pak. Nate ningali mboten Bapak Ibu? Nggih. Jenengan nek ting TikTok bisa ningali napa, Pak? Nggih. Niku kan wonten ada napa niku channelnya orang Indonesia kerja di sana. Ini jenengan kadal gurun tuh ada, lemu-lemu wonten, Pak. Harganya mahal. Makannya tumbuhan Bapak Ibu. Makan itu tumbuhan. Lah, suatu kali pernah dalam hadis itu Rasul ditawari, Pak, untuk makan daging dop. Ini namanya dop kalau bahasa Arabnya. Maka beliau mengatakan, wah, di daerah kita tidak ada kayak gini. Itu beliau ketika sedang perang, jadi di perjalanan itu karena daerahnya berbeda, disuguhkan dengan hal itu. Maka Rasul mengatakan, di daerah kita tidak ada kayak gini ini. Tidak mau saya, wis kono lek arep mangan-mangano gitu. Nah itu para sahabat pun comot-comot, Pak, lahap Bapak Ibu, makannya lahap, tapi Rasul sama sekali tidak mau menyentuh. Dilakukan oleh sahabat, ini sahabat makan dengan lahap, Nabi diem aja Bapak Ibu, buatan melarang. Ini menunjukkan bahwasanya daging dop itu diperbolehkan, walaupun namanya biawak, tapi dopnya Arab ini berbeda dengan biawaknya Indonesia. Kalau biawaknya di daerah kita kan makannya daging kan, daging kita, Pak, makan daging seperti napa niku kados napa? Nggih kados bajul ngoten niku to, Pak. Nggih, kados boyo. Dan itu berbeda Bapak Ibu. Nggih, jadi itu masuk ke karnivora, masuk ke napa niku yang punya taring, asyiba namanya, siba namanya. Siba itu binatang liar. Pasin itu asyiba itu binatang yang bertaring, karnivora. Jadi kalau karnivora tidak boleh dimakan, tidak boleh. Tapi kalau napa niku herbivora itu diperbolehkan. Oke, kalau dog tadi herbivora. Nah, itu hadirin dirahmati Allah. Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, kalau memang Allah berkehendak, engko saya ngabari Nabi ben Allah wae. Saya tidak mau saya membuat Nabi bersedih, membuat Nabi duka, marah kayak gini, saya tidak mau. Sesuk deh aku arep wadul maneh gitu, kata Abdullah bin Mas'ud. Lah nanti setelah ini Bapak Ibu, niki terakhir, Pak. Betul-betul nggih, lanjut sekedap. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, panggilkan Jabir. Dipanggil Jabir dari sahabat Ansor, Pak. Bir kelompokno wong-wonganmu. Gitu. Dikumpulkan semuanya. Maka dikumpulkanlah sahabat-sahabat Ansor. Kemudian Rasulullah SAW beliau berkhutbah Bapak Ibu mengatakan, ya ma'syaral Ansar, orang-orang Ansar, laulal hijrah lakuntu minal Ansar. Kalau bukan karena hijrah, maka saya adalah orang Ansor. Karena Nabi ibunya itu dari Bani Najjar. Bani Najjar itu dari Madinah. Jadi ibunya Nabi itu dari Madinah, ayahnya Nabi Abdullah itu dari Makkah. Makanya kan sebelum meninggal kan ibunya di perjalanan kan, ibunya kan ngajak pergi ke Madinah, perjalanan pulang meninggal di tengah jalan kan gitu. Ini hadirin beliau mengatakan begitu. Kalau bukan karena hijrah, saya itu ke Madinah pulang kampung ibu saya gitu. Terus kemudian, apakah kalian tidak ridho, kata Rasulullah? Kalian pulang dengan Rasulullah SAW, kalian pulang dengan rahmatnya Allah, kalian pulang diampuni oleh Allah, kalian pulang ada jaminan surga, sedangkan mereka pulang bawa kambing, mereka pulang bersama dengan sapi, mereka pulang bersama dengan onta, sedangkan kalian pulang bersama dengan Nabi. Jenengan milih pundi, Pak? Wangsul sarang kalih Nabi napa wangsul beto 100 onta, Bapak Ibu? Nah, ini pilihannya ini ya apa? 100 onta apa Nabi? Ini Pak nggih, ini karena napa niku? Karena kita Pak nggih, memang kita yo iman niku Bapak Ibu beda panggan kali sahabat. Nabi ngomong kayak gitu tuh Pak, sahabat tuh nangis ya Bapak Ibu. Radina gitu. Kita ridho ya Rasulullah, yakfika ya Rasulullah, radina bika ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, kita ridho dengan panjenengan. Ini ki asline nggih lek napa niku purun ngumbar ngoten Pak nggih. Iki asline sing mboten trimo ya wong-wong kuwi tok niku ya Rasulullah, sing mboten trimo niku. Orang-orang munafik, orang-orang napa niku khawarij niku. Ya kita ini ridho ya Rasulullah. Mboten jenengan bagai niku ridho. Bapak Ibu, bahkan ada sahabat
Arab Badui, Bapak Ibu. Dia sejak di Mekah niku sudah membela Nabi, terus kemudian ketika Nabi hijrah, dia ikut hijrah. Padahal orang Arab Badui itu Pak, sangat anti untuk meninggalkan kampungnya, komunitasnya Pak. Nah, ini Bapak Ibu cara ngerantau niku wabet banget Pak. Berbeda dengan orang yang sudah dari kota, di Mekah, di Madinah, kata niku Bapak Ibu. Kalau orang Badui mereka kental banget Pak, persaudaraannya kental banget. Mereka rela Pak meninggalkan keluarganya hanya untuk membela Nabi. Lalu setelah perang Badar Bapak Ibu, Nabi SAW mengirimkan, ini kan setelah pulang Pak, dia balik lagi, terus kemudian Nabi goleki wong kuwi meneh ndi sudah pulang ya Rasulullah, ya wis iki bagiannya kirimno. Begitu dikirimkan Pak, loh apa ini dari Nabi SAW, iki harta halal iki, terus dibawa semua Pak. Gampangane jenengan diparingi habis perang nih Pak, bartoh nyawa Bapak Ibu. Ini kan perang kan betul digaji Pak nggih. Mboten enten uang bensin ndak ada Bapak Ibu, ndak ada sama sekali uang bensin, uang makan mboten dahar sedaya. Nggih. Jadi Bapak Ibu habis perang toh nyawa Pak, selamat pulang dalam kondisi selamat Pak, dikirimi uang Bapak Ibu sak kantung ngoten Pak, emas tok Pak. Diterima napa tolak Pak? Ya alhamdulillah ugi harta halal juga kan ngoten nggih. Tapi oleh orang ini nyapa iki? Dia datang Bapak Ibu kepada Rasulullah SAW, kemudian diletakkan, Nabi waktu itu beliau sedang duduk dengan para sahabat, diletakkan depannya Pak. Ya Rasulullah, napa niki? Ini nasi buka, ini bagiannya sampean Mas. Halal ini, wong sing iyo aku kan gitu. Wong Nabi Pak yang ngasih. Halal ini, apa kata orang ini? Ya Rasulullah, saya tinggalkan keluarga saya hijrah ke sini, saya tinggalkan istri saya, anak saya toh nyawa untuk panjenengan, bukan karena ini ya Rasulullah. Boten purun kula nrimo niki. Boten purun. Bener-bener ndak mau Pak. Maka Rasul bertanya, terus yang mbok karepne apa? Saya pengen nanti ketika saya sedang membela panjenengan, Allah kirimkan anak panah melesat pas di pelipis mata saya meninggal karena itu, tidak ada luka yang lainnya sama sekali. Maka Rasul mengatakan, intasdikillah yastika. Lek sampai memang jujur karena Allah, sampai luruskan niat bener-bener karena itu, maka Allah akan laksanakan semua keinginanmu. Bener Pak, di satu peperangan nanti Bapak Ibu, beliau meninggal, dan sahabat ini boten ngertos jenenge sinten Pak. Lho niku lho Bapak Ibu. Sahabat iki Pak, ora terkenal jenenge sapa ora roh Pak, penghuni surga Pak. Lek kita kan Bapak Ibu urung karuan nggih. Ini Masya Allah. Itu hadirin, begitu keadaannya persis seperti yang dia minta Pak. Terkena anak panah di pelipisnya, yang lain tidak luka sama sekali Bapak Ibu, baunya harum. Maka Rasulullah pun beliau tersenyum melihat sahabat ini Pak. Jadi pelajarannya intasdikillah yastika. Kalau kita punya keinginan dan kita benar-benar jujur itu karena Allah, maka Allah akan menuntaskannya, Allah akan mewujudkannya. Pun sepuh lah kok bangun pesantren misalkan, wah aku pengen Nur Rahman di pesantren niki, wah jujur karena Allah, bukan karena pengen nyalek Bapak Ibu. Insya Allah bakal terwujud, insya Allah. Nggih, maka hadirin yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini, ada yang mau ditanyakan? Betul saya nggih. Besok-besok aja kalau ada yang tanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.